tentang kebawelannya, tentang segala macam. Tentu permasalahan ini adalah permasalahan kita semua dan kita wajib tahu. Oke, Mai atau Bunda Mai, gimana tuh ngadepin di rumah yang ini kan Mak Mai punya menantu. Terus apa saja yang dialami atau yang dihadapi oleh menantunya Mak Mai, karena dia kan walaupun dia menantu, dia punya suami, dan itu suaminya masih muda. Jadi apa saja keluhan atau problem yang dialami di rumah oleh menantunya Mak Mai, dan bagaimana tanggapan Mak Mai melihat problem atau masalah mereka? Silakan. Ya, namanya anak masih muda, Ya. tentu banyaklah liku-likunya. Ya, di waktu awal anak pertama misalnya, ya namanya juga awal masih muda, ya mungkin masih banyak waktu untuk anak. Nah, sekarang karena sibuk pekerjaan, ya tentu agak berkurang. Tentu sang istri kadang-kadang ada juga lah ininya merasa kurang waktu, begitu juga sang suami karena kecapean. Nah, jadi agak kuranglah waktu untuk berhahaha. Jadi kita sebagai orang tua wajib mengingatkan kepada keduanya, luangkanlah waktu kebersamaan, jangan hanya cari uang terus, ada waktunya untuk anak-anak dan istri. Nah, makanya saya menyarankan waktu hari Minggu jangan hanya terus kerja lembur-lembur, kalau bisa itu dikurangi. Hari Minggu adalah waktu kebersamaan untuk anak dan istri. Ada permasalahan, disitulah kita benahi. Jadi intinya untuk anaknya Bunda Mai, yang laki-laki itu anaknya Bunda ya. Lalu kalau menantu yang perempuan ya, perempuan. Menantu. Jadi menengahi permasalahan. Kan kadang-kadang istrinya bete tuh. Iyalah. Liatin suaminya kerja melulu. Kerja tapi nggak ada waktu untuk istilahnya bermain istri lah sama anak ya. Karena Jadi sarannya gitu ya, jangan fokus ke kerjaan, tapi sekali-sekali perlu refreshing ya, untuk keluarga. Gitu. Nah, gimana dengan suaminya Bunda sendiri? Di rumah itu seperti apa tanggapannya untuk, maksudnya kesehariannya, apakah maunya dilayanin aja, bawel atau bagaimana gitu? Jadi bisa nggak di ini? Ya, kadang-kadang ya maklum lah, namanya usia udah mulai tua istilahnya, kadang-kadang juga butuh perhatian yang lebih. Kadang-kadang karena kita udah punya cucu, sibuk dengan cucu, kadang-kadang dia pun terabaikan. Nah ya, kadang-kadang ada juga lah rasa ininya. Nah, kita cepat menyadari walaupun sudah berumur, dia perlu juga kita perhatikan. Wajib ditanya, ya opa mau makan, itu yang perlu. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada kebosanan. Kalau kita cepatlah kita menyadari sebagai istri, ya kan. Jadi istilahnya saling menghargai lah ya, mengingatkan. menghargai dan mengingatkan ya. Baik itu menantu karena kebetulan Bunda ini tinggal bersama anak dan menantu ya. Jadi maksudnya anak dan menantunya tinggal bersama orang tua, dan tentunya ketika mereka sehari-hari ya gitu selalu ada problem, ada masalah yang dihadapi. Tinggal kita sebagai ibu atau oma atau istri ya di sini ya harus menyadari untuk menasehatkan, mungkin menasehati pada si anak untuk perhatian sama istrinya ya, menantu sang menantu ya. Kita saling mengingatkan lah sebagai orang tua, juga kita harus menyadari apa kekurangan kita dalam keluarga kami. Kesehariannya kita wajib siap sholat maghrib itu kita makan bersama.
Nah, itu itulah seperti dalam itu ya. keluarga kami. Jadi Sebab, kebersamaannya seperti itu ya. Seperti itu. Makan Setelah- malam kita wajib sama-sama. Oke. Jadi setelah sholat maghrib itu digunakan waktu, disisihkan waktu untuk makan bersama. Bagus juga sih. Karena gimana pun juga kebersamaan itu penting untuk keluarga kecil Makan kita malam ya. itulah yang waktunya kita kumpul bareng. Betul. Sebab pagi-pagi yang kerja, yang ke sekolah, ini si cucu kan udah sekolah di TK, gitu juga ini udah ada adiknya, jadi kita makin ramai. Ya sementara si anak ini, ayahnya si Nadia itu terlalu sibuk cari uang. Kadang-kadang saya juga menegur, mana waktu untuk anak dan istrimu. Nah, ada saatnya juga mereka perlu kumpul, jalan keluar. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi masalah yang Oma hadapi di dalam rumah itu, masalah apa yang kira-kira yang membuat satu sama lain, yang lainnya saling diam, dan bagaimana jalan keluarnya supaya biasanya sebagai Oma atau sebagai Bunda rasanya aduh kok kayak gini di dalam rumah kok saling dieman, pasti tindakannya dari Oma sendiri ya. Terus bagaimana caranya Oma Mai atau Bunda Mai mengatasi semuanya ini untuk masalah yang keruh itu bisa cair luluh gitu? Ya kalau saya sebagai orang tua, saya akan cari tahu dulu salah satunya bagaimana. Nah setelah itu saya tanya lagi yang ke menantu atau ke anak. Nah disitulah saya ini kan damai istilah, kok jadi begini, diam-diam ada apa ini gini. Oh harus dibicarakan baik-baik, jangan didiam-diamkan begitu. Misalnya bagaimana keputusan sekolah anak mau masuk kemana atau bagaimana, ya bicarakan dulu, jangan main diam-diaman. Ya kadang-kadang hal sepele bisa jadi besar, betul, yang ya. besar bisa dipermudah, bagi saya begitu. Betul ya. Jadi kan banyak di luar sana ya masalah-masalah yang dihadapi di rumah tangga. Kadang-kadang harusnya itu ya nggak perlu keruh gitu, atau semakin melebar, semakin meluas. Terus diam-diaman berhari-hari, itu kan kayaknya kurang sehat ya. Jadi tindakan Bunda atau Oma sebagai penengah di dalam rumah itu ya seperti itu ya. Jadi ya, Oma kita sebagai orang tua atau sebagai mertua harus bijak. Benar. Jadi harus jadi tidak melihat ini anak saya, ini menantu gitu, ya, enggak semuanya ya. sudah kita sayangi. Betul, menantu pun betul. udah jadi anak sendiri. Benar ya. Bahkan lebih sering saya menegur anak sendiri. Karena kita tahu yang perempuan pun kan sensitif, gimana kita sama anak pun begitu. Ya kok jadi begini, apa masalahnya gini, gini bu, begini, betul. Terus ya udah jalannya begini, ambil. Kadang-kadang dicari jalan, kasihlah kejutan buat istrimu, harusnya bagaimana. Begitu juga suami mau berangkat kerja, bagaimana semestinya. Iyalah bu, mereka begitu sama menyadari. Insya Allah udah berapa lama tinggal bersama belum ada keributan. Paling itulah. Kalau mereka udah diam-diaman, salah satu saya antisipasi, bertanya dulu, ini kok Oma lihat nih Bunda sama Ayah kok saling diam-diaman, agak beda gitu ya. Jadi di sini Oma menengahi atau dengan cara ya dengan kasih sayang ya untuk menegur. Itu kok nggak seperti biasanya, kenapa kok saling diam, sementara mereka kan itu udah menjadi pilihan mereka untuk berumah tangga, tapi kok jadi diam-diam. Nah Oma sebagai ibu atau mertua langsung ambil tindakan yang bagus ya, yang tepat. Kadang-kadang kalau rasanya ini kita bikin suatu lah, kalau saya bikin cemilan apa gitu yang disukai mereka, terus panggil anak dia, panggil Bunda nak, panggil Ayah nih, Oma masak ini. Langsung udah lupa lah, mencair lah yang tadi. Betul. Jadinya dengan hadirnya Oma di situ untuk menengahi lah masalah-masalah
yang sebenarnya itu bukan masalah ya Oma ya, tapi itu sebenarnya masalah kecil, tapi karena kegengsian atau karena satu sama yang lain ingin, wah aku nih merasa menang nih, aku benar nih, satu sama lain seperti itu kan, saling kekeh untuk mempertahankan gengsi. Sebenarnya itu kan gengsi ya Oma ya, nggak seharusnya dipertahankan karena itu kan sebenarnya merugikan rumah tangga juga ya kan. Mungkin masalah demi masalah itu bisa diatasi asal kita mau membantulah untuk menengahi, dan sebagai orang tua, sebagai mertua kita harus bijak. Itu aja kuncinya. Betul. Jadi jangan membiarkan mereka menjadi makin lama makin menjauh. Padahal itu kan juga nggak ada gunanya ya, untuk marah-marahan juga nggak ada gunanya. Itu kan dari awal waktu ikatan cinta itu disahkan di penghulu atau mungkin kalau yang Kristen di gereja, itu berarti kan mereka sudah pilihan mereka. Ya jadi ya nggak ada ceritanya lagi untuk berdiam-diaman berlama-lama untuk tidak saling menegur. Tetapi baiklah kita suami istri untuk saling mengalah, untuk menjadi pemenangnya kan, untuk maksudnya bisa kembali akur, bisa saling mencintai, cepat-cepat sadar untuk tidak lama-lama bermarah-marahan, berdiam-diaman ya. Oke, Bunda Mai, apa masukannya untuk orang-orang di luar sana, mungkin rumah tangga muda, atau ada juga kan yang rumah tangga yang yang sudah puluhan tahun, 40 tahun, tiba-tiba ada korsletnya. Nah, kan banyak hal seperti itu. Nah, apa masukan atau mungkin poin-poin untuk orang-orang di luar sana seperti yang Oma Mai, Bunda Mai alami, saya lihat akur, rukun. Nah, ya kita mengingat juga ya, walaupun usia udah semakin tua atau sudah senja, ya kalau kita udah mulai rasa jenuh, ingatlah masa-masa lalu, kita masa-masa pacaran, atau cerita ke masa lalu, kadang-kadang membuat kita kembali tersenyum. Betul. Hanya Setuju. itu aja, jangan hanya ruwetnya susahnya hidup, jangan itu, yang masa-masa indah dulu kita ingat. Betul. Nah itulah kadang-kadang kayaknya lain dia kita cerita-cerita menjelang tidur, cerita-cerita masa lalu ya, yang tadinya udah mulai terasa hambar kembali hangat. Amin. Itu aja. Oke, terima kasih Bunda Mai ya. Semoga apa yang menjadi pengalamannya Bunda Mai atau Mak Mai bisa jadi masukan yang baik, yang positifnya kita ambil ya. Yang positifnya kita ambil, semoga hal ini menjadi bermanfaat untuk banyak orang di luar sana. Dan Tante Tasya akan kembali pada cerita-cerita yang lainnya di cerita Tante Tasya. Oke, pemirsa di rumah dimanapun saja Anda berada, demikian tadi kita berdua, Bunda Mai dan saya Anastasia, pamit undur diri dari hadapan Anda setelah kami cerita-cerita. Semoga kami bisa jumpa di lain video dengan cerita yang lebih menarik. Dan jika pemirsa di rumah ada permasalahan atau apapun yang perlu kita bahas, silakan komen di bawah ini ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bye bye.